Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Hairuni, Prodi S1 Keperawatan semester 4 dengan NIM 2021016. Saya di sini akan menjelaskan secara ringkas 3 materi di mata kuliah ketiga dalam keperawatan. Materi pertama yaitu pengaruh faktor lingkungan dan manusia pada keselamatan pasien. Adapun faktor-faktornya ada 6. Yang pertama itu pencahayaan, yang kedua kebisingan, yang ketiga suhu udara, yang keempat siklus udara atau ventilasi, yang kelima bau-bauan, dan yang keenam itu getaran mekanis. Selanjutnya ada pengaruh faktor manusia dalam keselamatan pasien, yaitu human factor, memeriksa hubungan antara manusia dan sistem dan bagaimana mereka berinteraksi dengan berfokus pada peningkatan efisiensi, kreativitas, produktivitas, dan kepuasan pekerjaan dengan tujuan meminimalkan kesalahan. Adapun EBP untuk keselamatan pasien. Apa sih itu EBP? Evidence Based Practice atau EBP adalah pendekatan sistematis terhadap praktik yang menekankan penggunaan bukti yang dikombinasikan dengan dokter serta preferensi pasien dan nilai untuk membuat keputusan tentang keperawatan. Beberapa langkah kunci yang mendasari dan mendorong proses EBP antara lain: yang pertama itu meminta pertanyaan klinis yang penting, yang kedua mengumpulkan bukti yang paling relevan dan terbaik, yang ketiga menggali bukti secara kritis, yang keempat mengintegrasikan bukti dengan keahlian klinis dan preferensi pasien untuk membuat keputusan praktik, yang terakhir itu mengevaluasi hasil keputusan praktik. Adapun model-model EBP, yang pertama itu Stadler yang dikembangkan pertama kali tahun 1976, kemudian diperbaiki tahun 1994 dan direvisi terakhir 2001. Model ini terdiri dari 5 tahapan dalam penerapan evidence based practice nursing. Yang pertama itu tahap persiapan, yang kedua tahap validasi, yang ketiga tahap evaluasi perbandingan atau pengambilan keputusan, yang keempat itu tahap translasi atau aplikasi, yang kelima tahap evaluasi. Model EBP yang kedua yaitu IOWA, yang adanya trigger atau masalah. Trigger bisa berupa knowledge focus atau problem focus. Jika masalah yang ada menjadi prioritas organisasi, maka baru dibentuklah tim. Tim terdiri dari atas dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya yang tertarik dan paham dalam penelitian. Mengapa EBP penting untuk praktik keperawatan? Karena yang pertama itu memberikan hasil asuhan keperawatan yang lebih baik kepada pasien. Yang kedua itu memberikan kontribusi perkembangan ilmu keperawatan. Yang ketiga itu menjadikan standar praktik saat ini dan relevan. Yang selanjutnya itu meningkatkan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya mendukung kebijakan dan prosedur saat ini dan termasuk menjadi penelitian terbaru. Selanjutnya itu integrasi EBP dan praktik asuhan keperawatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas perawatan pada pasien. Adapun hambatan menggunakan EBP ada 13, 5 diantaranya. Yang pertama itu kurangnya nilai untuk penelitian dalam praktik, yang kedua kesulitan dalam mengubah praktik, yang ketiga itu kurangnya dukungan administratif, yang keempat kurangnya mentor berpengetahuan, dan yang kelima itu kurangnya waktu untuk melakukan penelitian. Selanjutnya yaitu ada adverse event. Hampir setiap tindakan medik menyimpan potensi resiko, banyaknya jenis obat, jenis pemeriksaan dan prosedur, serta jumlah pasien dan staf rumah sakit yang cukup besar, merupakan hal yang potensial bagi terjadinya kesalahan medis atau medical errors. Adverse event atau kejadian tidak diharapkan atau KTD merupakan suatu kejadian yang mengakibatkan cedera yang tidak diharapkan pada pasien karena suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil dan bukan karena underlying disease atau kondisi pasien. Kesalahan tersebut bisa terjadi dalam tahap sebagai berikut. Yang pertama itu tahap diagnostik, yang kedua tahap pengobatan, dan yang ketiga itu tahap preventif. Ada 6 jenis KTD yang menjadi sasaran pasien safety. Yang pertama, kejadian tidak diharapkan. Selanjutnya, KTD yang tidak dapat dicegah. Selanjutnya lagi, kejadian nyaris cedera.
Lanjut, keberuntungan, ada pencegahan, ada peringanan, selanjutnya kesalahan medis, dan ada juga insiden keselamatan pasien. Yang terakhir itu kejadian sentinel atau sentinel event. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu prinsip dan konsep keselamatan pasien. Yaitu keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem yang diterapkan untuk mencegah kejadian cedera akibat perawatan medis dan kesalahan pengobatan melalui suatu sistem asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan faktor risiko, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dan tindak lanjut dari insiden, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko. Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2006. Tujuan sistem keselamatan pasien sendiri, yang pertama itu terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit, selanjutnya meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat, dan menurunnya kejadian tak diharapkan atau KTD, selanjutnya terlaksananya program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan KTD. Manfaat program keselamatan pasien sendiri, yaitu rumah sakit yang menerapkan keselamatan pasien akan lebih mendominasi pasar jasa bagi perusahaan-perusahaan dan asuransi-asuransi dan penggunaan rumah sakit tersebut sebagai provider kesehatan karyawan atau klien mereka, dan kemudian diikuti oleh masyarakat untuk mencari rumah sakit yang aman. Kegiatan rumah sakit akan lebih memfokuskan diri dalam kawasan keselamatan pasien. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pasien safety, yang pertama itu kepemimpinan, meliputi peran kepemimpinan di tingkat nasional untuk safety atau pengetahuan, pengembangan, pembelajaran, dan promosi praktik yang baik yang telah ditugaskan baik dalam lembaga nasional atau rumah sakit. Faktor kedua itu ada individu, terus ada budaya, dan yang keempat itu infrastruktur, dan yang terakhir itu ada faktor lingkungan. Ada 7 prinsip keselamatan pasien. Yang pertama itu ada kesadaran, yang kedua ada komitmen memberikan pelayanan yang berorientasi pasien safety, selanjutnya kemampuan mengidentifikasi faktor risiko penyebab insiden terkait pasien safety, selanjutnya kepatuhan pelaporan insiden terkait pasien safety, selanjutnya itu ada kemampuan berkomunikasi yang efektif tentang faktor risiko insiden terkait pasien safety, selanjutnya kemampuan mengidentifikasi akar penyebab masalah terkait pasien safety, dan yang terakhir itu ada kemampuan memanfaatkan informasi tentang kejadian yang terjadi untuk mencegah kejadian yang berulang. Adapun sasaran keselamatan pasien ada 6. Yang pertama itu ketepatan identifikasi pasien, yang kedua itu ada peningkatan komunikasi efektif, yang ketiga peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, yang keempat kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi, yang kelima itu pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, dan yang keenam itu pengurangan risiko pasien jatuh. Rumah sakit wajib membentuk TKPRS, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Pasal 6 mewajibkan setiap rumah sakit membentuk tim keselamatan pasien rumah sakit yang ditetapkan oleh kepala rumah sakit sebagai pelaksana kegiatan keselamatan pasien. TKPRS bertanggung jawab kepada kepala rumah sakit. Keanggotaan TKPRS terdiri dari manajemen rumah sakit dan unsur dari profesi kesehatan di rumah sakit. Tugas TPKRS adalah salah satunya yaitu mengembangkan program keselamatan pasien rumah sakit sesuai dengan kekhususan rumah sakit tersebut. Pasien safety dalam tinjauan hukum, yaitu Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 menyatakan pelayanan kesehatan yang aman merupakan hak pasien dan menjadi kewajiban rumah sakit untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang aman, yaitu pasal 29 dan 32. Aplikasi keselamatan pasien dapat dilakukan pada tempat dan dengan standar aplikasi sebagai berikut. Yang pertama itu kamar operasi, yang kedua itu ada unit gawat darurat, dan yang ketiga itu ada intensive care unit atau ICU. Kita lanjut ke materi ketiga yang berjudul budaya dalam ruang lingkup kerja perawat dalam peningkatan keselamatan pasien. Budaya kerja.
1992 mendefinisikan budaya kerja sebagai kebiasaan orang bekerja dalam suatu kelompok. Nilai, filosofi, dan aturan-aturan dalam kelompok membuat mereka bisa bekerja sama. Karakteristiknya antara lain, yang pertama itu budaya kerja sebagai suatu pola yang dibentuk berdasarkan asumsi-asumsi dasar. Yang kedua itu dibentuk oleh kelompok sebagai upaya untuk mengatasi masalah-masalah muncul dalam lingkungan kerja dan untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternal. Adapun fungsi dan efek dari budaya kerja, yang pertama itu fungsi, menetapkan batas-batas. Adapun efeknya itu menurunkan kecemasan yang muncul akibat ketidakmampuan untuk mengerti, memprediksi, dan mengontrol kejadian. Budaya kerja ini berada dalam 3 level. Yang pertama itu level inti, yang kedua ada strategis, dan yang ketiga itu ada manifestasi. Berdasarkan tipenya, budaya kerja dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu budaya yang konstruktif, yang kedua ada pasif defensif, dan yang ketiga itu ada agresif defensif. Budaya keselamatan dalam organisasi, berbagai penelitian pada berbagai industri yang membutuhkan ketepatan tinggi seperti industri pesawat terbang atau instalasi pembangkit tenaga nuklir menunjukkan bahwa safety culture merupakan prioritas pertama dalam industri tersebut. Adapun industri-industri semacam ini mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama itu mempunyai otonomi yang tinggi, tetapi tetap ada saling ketergantungan. Yang kedua mempunyai beberapa tim dengan budaya kerja yang berbeda-beda yang juga saling membutuhkan. Misalnya seorang dokter merupakan bagian dari tim dokter dan seorang perawat merupakan bagian dari tim perawat. Selanjutnya, selalu waspada terhadap semua resiko yang mengancam keselamatan. Selanjutnya, training mendapatkan prioritas yang tinggi. Dan yang terakhir itu ada untuk situasi berisiko tinggi digunakan pendekatan kolaborasi. Adapun budaya pasien safety. Budaya pasien safety adalah produk dari nilai, sikap, kompetensi, dan pola perilaku individu dan kelompok yang menentukan komitmen, style, dan kemampuan suatu organisasi pelayanan kesehatan terhadap program pasien safety. Karakteristik dari positif safety culture, yang pertama itu komunikasi dibentuk dari keterbukaan dan saling percaya, alur informasi dan processing yang baik, dan yang ketiga itu persepsi yang sama terhadap pentingnya keselamatan. Selanjutnya disadari bahwa kesalahan tidak bisa sepenuhnya dihindari, dan identifikasi ancaman laten terhadap keselamatan secara proaktif. Pembelajaran organisasi, memiliki pemimpin yang kompeten, eksekutif yang bertanggung jawab, pendekatan untuk tidak menyalahkan dan tidak memberikan hukuman pada insiden yang dilaporkan. Pergeseran paradigma dalam pasien safety, ada paradigma lama dan ada paradigma baru. Paradigma lama antara lain yaitu siapa yang melakukannya, berfokus pada bad events, top down, yang salah dihukum. Sedangkan paradigma baru itu meliputi mengapa bisa terjadi, berfokus pada near miss, bottom up, dan yang terakhir itu memperbaiki sistem supaya tidak terulang. 3 strategi penerapan budaya pasien safety. Yang pertama, strategi 1 yaitu lakukan safe practice. Dan yang kedua itu rancang sistem pekerjaan yang memudahkan orang lain untuk melakukan tindakan medik secara benar, mengurangi ketergantungan pada ingatan, membuat protokol dan checklist, dan yang terakhir itu menyederhanakan tahapan-tahapan. Adapun edukasi, kenali dampak akibat kelelahan dan kinerja, pendidikan dan pelatihan pasien safety, melatih kerjasama antar tim, dan meminimalkan variasi sumber pedoman klinis yang mungkin membingungkan. Dan ada lagi akuntabilitas yang meliputi melaporkan kejadian error, meminta maaf, melakukan remedial care, melakukan root cause analysis, dan yang terakhir itu memperbaiki sistem atau mengatasi masalah. Mengukur maturitas budaya pasien safety menjadi 5 tingkat maturitas. Yang pertama itu patologis, yang kedua reaktif, yang ketiga kalkulatif, yang keempat proaktif, dan yang terakhir itu ada generatif. Bagaimana mengetahui bahwa budaya safety di dalam organisasi atau di dalam tim telah berubah? Yang pertama itu orang akan melihat bahwa manajemen atau tim leadership mempunyai komitmen terhadap safety dengan cara mencegah terjadi error dan bukan dengan menghukum pelakunya. Dan yang kedua itu staf yang sehat dan bahagia menjadi bagian esensial di dalam pelayanan kesehatan yang aman.
Dan yang ketiga itu staf memperhatikan kesehatan dan keselamatan pribadi dan anggota tim lainnya secara serius dan bisa menyadari ketika ada yang salah. Selanjutnya itu masalah dan kesalahan diantisipasi oleh sistem secara proaktif, dan yang terakhir itu keselamatan pasien dipandang sebagai sesuatu hal yang esensial dan menarik. Itulah ketiga materi yang saya simpulkan dan saya rangkum dari mata kuliah ketiga dalam keperawatan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.